Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali untuk mode daring mata pelajaran praktikum akuntansi jasa dagang dan manufaktur. Pada pagi hari ini kita akan memfokuskan pada topik pembahasan mengenai aspek-aspek perpajakan yang ada pada perusahaan, khususnya yang sedang kita bahas, yakni UD Buana. Saya harap kalian selalu berada dalam keadaan sehat agar bisa menerima materi dari saya dengan mudah sehingga bisa diterapkan pada praktek UD Buana dengan lebih lancar. Mari kita perhatikan sama-sama. Dari soal yang telah kalian peroleh UD Buana pada lembar neraca awal, di situ ada beberapa akun yang saya beri tanda ini. Ini adalah akun yang terkait dengan perpajakan. Kita uraikan satu persatu. Ada akun prepaid income tax, VAT in, dan income tax art 28. Itu yang ada di kelompok harta. Artinya akun perpajakan ini, akun pajak-pajak ini adalah yang telah kita bayar, yang sifatnya adalah piutang, sifatnya seperti piutang. Jadi kita telah melakukan pembayaran meskipun belum jatuh tempo pembayarannya, gitu, atau belum saatnya untuk pelaporan. Sedangkan yang di kelompok nomor 2 itu juga ada 3, itu adalah yang terkait dengan kewajiban-kewajiban perpajakan yang belum kita bayar. Ada income tax payable, ada VAT out, income tax, dan sebagainya. Jadi bila kita sudah menerima penghasilan atau sudah melakukan penjualan, misalnya ini berkaitan dengan pajak pertambahan nilainya, tetapi kita belum melakukan pembayarannya, maka itu merupakan hutang. Kita catat sebagai hutang di kelompok nomor 2. Selain itu, ada yang terkait dengan kelompok nomor 9. Di situ ada income tax expense dan corporate income tax expense. Nanti akan kita bahas satu persatu apa kegunaan dari masing-masing akun ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke masing-masing akun seperti yang saya sebutkan tadi, kita perlu mengetahui bahwa ada 2 kelompok pajak yang paling sering terkait dengan usaha baik jasa dagang maupun manufaktur, yaitu PPh dan PPN. PPh itu kepanjangan dari pajak penghasilan, bahasa asingnya income tax, dan PPN atau pajak pertambahan nilai yang di bahasa asingnya disebut value added tax, sering disingkat VAT atau VAT. Nah, kita bahas yang PPh. PPh itu bisa bersumber dari penghasilan yang diperoleh perorangan maupun yang diperoleh badan usaha atau perusahaan.
Bila perorangan bisa berupa gaji, komisi, atau jasa yang diberikan oleh orang tadi yang wajib dipungut pajaknya. Pihak pemungut pajak adalah pihak yang memberi penghasilan. Misalnya, UD Buana memperkerjakan karyawan yang penghasilannya melebihi dari penghasilan tidak kena pajak. Misalkan gajinya 6 juta, maka berarti sudah melebihi dari penghasilan tidak kena pajak. Maka selisihnya antara penghasilan atau gaji yang diperoleh oleh karyawan tadi dikurangi dengan PTKP itu dikenakan pajak. Sering disebut dengan pajak PPh pasal 21 karena diatur di Undang-Undang PPh pasal 21. Undang-Undang PPh-nya adalah Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Silakan kalian nanti mempelajari lebih lanjut. Nah, bila perusahaan membayarkan gaji kepada karyawannya yang melebihi penghasilan tidak kena pajak, maka dari gaji tersebut sekian persen, misalnya dalam hal ini persentase terendah untuk PPh atas gaji adalah 5%, maka 5%-nya itu dipotong oleh perusahaan, dipungut oleh perusahaan, perusahaan memungut dari masing-masing karyawannya, dan nanti pungutan pajak dari perusahaan tadi itu akan disetorkan ke bank untuk rekening kantor pajak. Itu PPh pribadi. Ada lagi yakni PPh yang dikenakan untuk badan usaha atau perusahaan, dalam hal ini misalkan UD Buana. Itu PPh yang dikenakan atas penghasilan dari aktivitas perusahaan selama 1 tahun. Bila perusahaan mengalami keuntungan atau laba. Prosentasenya tergantung dari besar kecilnya usaha. Untuk kategori usaha kecil atau menengah atau usaha besar itu ada persentase sendiri-sendiri. Kalau perusahaan besar prosentasenya 25% yang dihitung dari laba usaha, laba bersih sebelum pajak, sehingga perusahaan itu harus membuat laporan laba rugi. Sedangkan bila perusahaannya pada kategori usaha kecil atau menengah, maka hanya dikenakan 0,5% dari omset penjualan 1 tahun. Begitu. Ini untuk yang tentang PPh. Selanjutnya adalah PPN atau pajak pertambahan nilai. Pajak ini dikenakan atas bertambahnya nilai suatu barang dari yang tadinya berupa bahan baku kemudian menjadi sebuah produk, baik produk setengah jadi maupun produk jadi. Atas pertambahan nilai itu pemerintah memungut pajak, besarnya adalah 10%. Nah, jadi dari setiap barang yang kita pakai, entah itu buku, laptop, sepatu, pakaian dan sebagainya, itu semua sudah dikenakan pajak meskipun kita tidak merasa membayar pajak. Karena pajak itu ditambahkan ke harga barang. Nah, yang membayar pajak itu adalah perusahaan kepada bank atas rekening untuk rekening PPN-nya kantor pajak. Begitu. Jadi meskipun kita tidak melakukan pembayaran secara langsung ke kantor pajak atau ke bank yang ditunjuk, kita sudah
kita sudah dipungut pajak. Itulah yang disebut pajak tidak langsung. Pada kasus Ude Buana ini, PPN-nya terdiri dari dua macam, yakni PPN masukan dan PPN keluaran. Atau nama akun yang ada di situ adalah Fed In dan Fed Out. Pajak masukan itu dikenakan atau dihitung 10% dari harga barang yang dibeli oleh perusahaan. Jadi, umpama perusahaan membeli barang sejumlah 1 juta, 10%-nya 100.000, maka uang yang dibayarkan oleh perusahaan atas pembelian tadi adalah 1.100.000. Jadi pajak itu sudah kita bayar. Maka seperti penjelasan saya tadi, akun Fed In itu letaknya di kelompok harta karena kita telah melakukan pembayarannya. Kebalikannya akun Fed Out itu adalah pajak yang dipungut oleh perusahaan ini. Misalkan dalam hal ini Ude Buana menjual barang kepada konsumen seharga 1 juta misalnya, maka konsumen membayarnya tidak hanya 1 juta melainkan 1.100.000. Yang 100.000 merupakan pajaknya. Begitu. Antara pajak masukan yang telah dibayarkan oleh perusahaan dengan pajak keluaran yang dipungut oleh perusahaan dari konsumen, itu nanti akan dikompensasi. Akan dipertimbangkan lebih besar mana, apakah yang telah dibayar atau dengan yang telah dipungut. Gitu. Jadi pada umumnya pajak yang dibayar itu lebih rendah dari yang dipungut. Gitu. Jadi setiap bulan perusahaan harus membayar selisih pajak antara yang telah dibayar, yaitu pajak masukan, dengan pajak yang telah dipungut, yaitu pajak keluaran. Begitu. Jadi maka PPN ini pembayarannya adalah bulanan, tidak menunggu sampai 1 tahun. Selanjutnya adalah akun prepaid income tax. Akun prepaid income tax ini ada di kelompoknya harta, di kelompok nomor 1. Prepaid artinya dibayar di muka. Jadi kita bisa mengartikan bahwa ini adalah pajak penghasilan dibayar di muka. Sesuatu yang dibayar di muka itu artinya pembayarannya mendahului dari saat jatuh temponya, saat pelunasannya, begitu. Jadi akun ini ceritanya adalah akun yang muncul untuk tujuan angsuran pajak. Perusahaan sebagaimana kewajibannya tiap tahun harus membayar pajak. Pajak itu jatuh tempo pembayarannya adalah 3 bulan setelah akhir tutup buku. Jadi misalnya tahun 2019, maka di akhir tahun 2019 ini perusahaan harus membuat laporan keuangan, kemudian menghitung pajaknya berapa persen, sehingga nanti akan diketahui pajak yang harus dia bayar. Biasanya untuk antisipasi agar perusahaan tidak membayar beban yang banyak di akhir tahun, perusahaan bisa melakukan angsuran atau mengangsur pajaknya itu. Besarnya angsuran itu disamakan dengan pajak tahun lalu. Misalnya tahun lalu pajaknya 24 juta umpama,
Maka kalau dibagi per bulan, diangsur per bulan, maka tiap bulan harus membayar 2 juta. Nah, pembayaran 2 juta per tahun itu ditampung di akun prepaid income tax. Bila setelah akhir tahun dihitung laba bersihnya, ternyata perusahaan tadi harus membayar 25 juta, sedangkan perusahaan ini sudah membayar 24 juta sampai Desember, maka kekurangannya tidak terlalu banyak, sehingga pajak kurang bayarnya cuma 1 juta. Jadi itu maksud dibuatnya akun prepaid income tax, untuk menampung angsuran pajak bulanan dengan tujuan agar di akhir tahun tidak membayar terlalu banyak. Sekarang akun income tax payable sesuai dengan kata belakangnya payable yang berarti utang. Jadi ini adalah utang pajak penghasilan. Utang pajak penghasilan ini muncul bila mana perusahaan telah memungut pajak dari pihak lain yang diberi penghasilan oleh perusahaan ini, tetapi pajak itu belum disetorkan ke bank. Selama belum disetorkan ke bank, akun yang dipakai adalah income tax payable. Contohnya, misalkan UD Buana memperkerjakan karyawan di mana gajinya dari gaji para karyawan tadi ada pajak yang dipungut, umpama 10 juta. Nah, akun yang dipakai untuk menampung uang atau mencatat uang 10 juta tadi adalah income tax payable. Begitu. Jadi ini berkaitan dengan penghasilan orang lain yang dipungut yang pajaknya dipungut oleh UD Buana. Contoh lain, misalkan perusahaan bekerja sama dengan konsultan, bisa konsultan pajak, konsultan keuangan, konsultan pemasaran dan sebagainya. Kemudian perusahaan membayarkan sejumlah penghasilan, maka penghasilan untuk konsultan tadi pajaknya dipungut oleh UD Buana. Umpama penghasilannya 10 juta, ada pajak 2% misalkan, maka 200.000 itu dipotong oleh UD Buana, sehingga UD Buana membayarkannya tidak 10 juta melainkan hanya 9.800.000. Itu bila utang pajaknya timbul dari penghasilan orang lain yang dipungut oleh perusahaan. Bisa juga utang pajaknya itu timbul karena kewajiban perusahaan ini, yakni UD Buana, untuk memberikan penghasilan kepada negara. Umpama UD Buana memiliki sejumlah aset. Misalnya perusahaan memiliki sejumlah aset, umpama mobil. Mobil tersebut suatu saat dipakai untuk pihak lain atau disewa, maksud saya, disewa, kemudian hasil dari sewa tadi merupakan penghasilan di luar usaha, itu tetap dikenakan pajak. Bila pajaknya belum dibayarkan ke bank, maka itu menjadi utang pajak. Kita sebut income tax payable. Sekarang untuk akun dengan nama Income Tax Art 28 Receivable. Ini kelompoknya harta. Jadi akun ini dipakai untuk mencatat manakala perusahaan memiliki selisih lebih antara pajak yang telah diangsur
yang saya tadi sudah cerita sebelumnya mengenai angsuran pajak atau PPh pasal 25, antara yang telah dibayar dengan yang seharusnya dibayar itu ternyata lebih tinggi yang telah dibayar. Misalkan angsuran pajaknya sudah dilakukan sebanyak 24 juta, per bulannya 2 juta misalkan, ternyata di akhir tahun setelah menghitung laba rugi ketemu bahwa pajaknya yang harus dibayar adalah hanya 20 juta, maka ada kelebihan pembayaran pajak 4 juta. Nah, 4 juta itu nanti diberi nama akun Income Tax Act 28 Receivable. Act itu artinya pasal. Jadi di Undang-Undang PPh, pajak lebih bayar ini diatur di pasal 28. Selanjutnya adalah akun Income Tax Act 29 Payable. Kata-kata payable berarti kita bisa langsung mengasumsikan ini adalah kelompoknya hutang, kelompok nomor 2. Akun ini kebalikan dari yang telah saya terangkan di awal pasal 28. Jadi di sini yang terjadi bukan selisih lebih atas pembayaran pajak PPh badan, melainkan selisih kurang. Contohnya kita balik, misalkan selama 1 tahun sudah mengangsur pajak sebanyak 24 juta, ternyata di akhir tahun setelah menghitung laba rugi diketahui bahwa pajaknya 27 juta misalkan, maka kekurangan 2 juta itu dicatat di akun Income Tax Act 29 Payable atau pajak kurang bayar gitu, bahasa Indonesianya lebih sederhana yakni pajak kurang bayar, sedangkan yang Tax Act 28 tadi pajak lebih bayar. Akun ini hanya muncul di akhir tahun karena berkaitan dengan laba rugi perusahaan yang baru bisa disusun di akhir tahun. Selanjutnya adalah akun dengan nama Income Tax Expense. Akun ini merupakan akun beban dalam kategori beban lain-lain sehingga dikelompokkan dengan nomor kode 9. Ini berkaitan dengan pajak yang muncul atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan ini. Bisa pasal 22, 23, 24, 25, dan bila perusahaan ini merupakan perusahaan asing, dia akan dikenakan PPh pasal 26. Misalkan begini, perusahaan melakukan angsuran pajak untuk pajak PPh badan yang diangsur setiap bulan. Misalkan dari contoh sebelumnya telah dihitung bahwa pajaknya dibayar sebesar 2 juta per bulan, maka akun ini nanti dicatat sebesar 2 juta di sebelah debit. Jadi income tax expense di sebelah debit 2 juta, sedangkan kreditnya, sebelah kreditnya adalah prepaid income tax atau pajak dibayar di muka. Itu jurnal manakala pajaknya belum real dibayar. Tapi saat pajaknya sudah real dibayar, maka prepaid income tax-nya di debit, sebelah kreditnya adalah kas. Mohon maaf saya ralat. Jadi akun income tax expense ini berkaitan dengan penerimaan penghasilan
dari kegiatan di luar usaha inti. Misalnya, perusahaan menerima pendapatan atas sewa aset yang tidak dipakai, maka itu pajaknya merupakan beban pajak perusahaan atau disebut income tax expense. Contoh lain, misalnya perusahaan menerima pendapatan bunga dari bank atas simpanan di bank, misalkan berupa deposito atau giro misalkan, maka pendapatan bunganya itu menjadi objek pajak dan itu merupakan beban pajak bagi perusahaan. Sedangkan untuk pajak yang dibayar tiap bulan sebagai angsuran pajak PPh badan, PPh atas laba bersih usaha, itu dicatat di akun prepaid income tax atau pajak dibayar di muka, dan nanti setelah dikompensasi dengan pajak terutang maka akan dimasukkan ke akun PPh badan atau corporate income tax. Ini yang saya maksud dengan akun corporate income tax, seperti yang di neraca saldo ada di kelompok nomor 9. Jadi akun ini muncul hanya sekali di akhir tahun untuk mencatat kompensasi antara pajak yang telah dibayar dengan pajak yang terutang. Jadi nanti akan ada jurnal penyesuaian untuk mencatat berapa besarnya pajak yang harus dibayar bila prepaidnya lebih rendah dari jumlah yang terutang. Kita langsung ke transaksi pertama yang berkaitan dengan pembayaran gaji karyawan dengan total gaji sebenarnya adalah 25.800.000. Dari angka sekian ini ada unsur pajak PPh pasal 21 yang menjadi kewajiban karyawan sebesar 2.105.000. Sehingga yang dibayarkan oleh perusahaan secara cash, secara real adalah hanya 23.695.000. Pencatatan transaksi ini ditulis di jurnal kas keluar atau kas payment journal sebagai berikut. Jadi pembayaran gaji karyawan bulan November sebesar 25.800.000 kita catat dengan nama akun beban gaji. Jadi angka 25.800 itu merupakan beban gaji perusahaan. Sedangkan yang di cash in bank yang real dibayarkan sebesar 23.695.000. Dan unsur pajaknya ditampung di akun utang pajak penghasilan atau income tax expense dengan nomor kode 2.300. Nah, sekaligus saya akan membahas mengenai realisasi pembayaran pajak ini. Jadi pada tanggal 2 pajak ini sifatnya masih dicatat, belum real dibayar. Jadi angka 2.105.000 ini uangnya masih ditampung di perusahaan. Sedangkan pembayarannya baru dilakukan pada tanggal 10 Desember, dicatat di sebelah debit seperti ini, dengan kreditnya adalah kas, sehingga
Setelah tanggal 10 ini, maka akun utang pajak penghasilan bersaldo 0. Jadi yang di sebelah kredit tanggal 2, yang di sebelah debit tanggal 10, sehingga kalau dikompensasi menjadi 0. Ini adalah dokumen yang terkait dengan pembayaran pajak atas gaji karyawan tadi. Jadi pembayaran 2.105.000 ini adalah merupakan pembayaran utang pajak yang telah dicatat di tanggal 2 tadi. Gitu, sehingga kewajiban perpajakan berkaitan dengan gaji karyawan, kesimpulannya itu tidak bisa nunggu sampai akhir tahun. Jadi untuk pajak yang muncul dari pekerjaan karyawan bulan November harus dibayarkan segera di bulan Desember. Maka ini tergolong sebagai pajak bulanan. Jadi PPh pasal 21 atau PPh atas gaji karyawan itu dibayarkan bulanan. Transaksi selanjutnya berkaitan dengan perpajakan adalah dokumen nomor 12, di mana perusahaan mengeluarkan uang kas untuk pemakaian jasa seorang brand ambassador, yakni di sini adalah PT Gen Halilintar Management. Kemungkinan ini dalam rangka untuk promosi perusahaan, sehingga perusahaan perlu memakai jasa PT Gen Halilintar untuk mempromosikan produknya, begitu. Nah, bagi PT Gen Halilintar ini merupakan penghasilan, sehingga atas penghasilan itu PT Gen Halilintar harus membayar pajak. Pembayaran pajaknya tidak perlu Gen Halilintar yang membayar sendiri, melainkan bisa dilakukan oleh UD Buana sebagai pihak yang memperkerjakan atau memberi penghasilan, dengan cara dari total penghasilan yang diterima dipotong 2% untuk pajaknya, sehingga UD Buana hanya membayar secara real adalah uang kas 98 juta kepada Gen Halilintar. Pencatatan transaksi ini adalah sebagai berikut. Jadi dimasukkan ke Cash Payment Journal atau jurnal pengeluaran kas seperti ini. 14 Desember, ini nomor dokumen pembayaran fee brand ambassador ATA, misalnya seperti itu keterangannya. Nama akunnya adalah professional fee, yang di situ di kode 6.200. Kemudian uang kas yang real dibayar dimasukkan di kolom cash in bank 98 juta. Dan pajak yang dipungut oleh UD Buana yang nanti akan dibayar ke bank oleh UD Buana adalah 2 juta. Ini merupakan utang pajak bagi UD Buana. Gitu. Sehingga selama utang ini belum dibayarkan ke bank, maka masih bersifat sebagai hutang. Nanti bila sudah dibayarkan, maka akun utang pajak ini didebet, kreditnya adalah kas. Selanjutnya yang terkait dengan perpajakan adalah dokumen 13. Di situ ada kegiatan pengeluaran kas, transaksi pengeluaran kas untuk membayar angsuran PPh pasal 25 bulan November, yang pembayarannya dilakukan di bulan Desember. Seperti yang telah saya uraikan di depan,
bahwa perusahaan untuk mengurangi beban yang menumpuk pembayaran pajak di akhir tahun, maka pajaknya bisa diangsur. Angsurannya sebesar pajak tahun lalu dibagi 12 atau 12 bulan. Sehingga setiap kali pembayaran angsuran itu akan dicatat sebagai pajak dibayar di muka atau sifatnya piutang, maka nanti pencatatannya di kelompok harta. Pencatatan transaksi ini di jurnal pengeluaran kas adalah sebagai berikut. Dari tanggal 15 Desember dengan nomor dokumen 005, keterangannya adalah pembayaran angsuran PPh seperti biasa. Sisi debitnya adalah pajak dibayar di muka atau prepaid income tax dengan nomor kode 1108. Jadi ini kelompoknya harta karena sifatnya adalah pembayaran di muka, sedangkan kreditnya adalah kas itu sendiri. Jadi kebetulan transaksi ini tidak ada kaitannya dengan utang piutang customer, supplier, jadi tidak perlu dicatat ke kartu hutang piutang. Juga tidak perlu dicatat ke kartu barang karena tidak berkaitan dengan keluar masuknya barang. Berikutnya adalah transaksi dari dokumen 19. Di situ ada kegiatan pembayaran fee atau professional fee untuk konsultasi pajak kepada kantor konsultan pajak Dr. Andes Agus Sambodo dan rekan. Total yang seharusnya dibayar sebelum adanya pajak adalah 20 juta. Kemudian karena ada pajak 2%, karena KKP Agus Sambodo itu sebagai perusahaan yang ber-NPWP, maka pajaknya adalah 2%. Dari angka 20 juta, 2%-nya adalah 400.000. Maka secara real yang dibayarkan oleh UD Buana hanya 19.600.000. Transaksi ini pencatatannya sama persis dengan yang di tanggal 14. Jadi sebelah debitnya adalah professional fee dengan nomor akun 6.2200. Kemudian sebelah kreditnya adalah kas dan utang pajak. Maka tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut ya. Berikutnya adalah transaksi dokumen 20. Di situ tertulis bahwa UD Buana menerima kas, menerima penghasilan atas sewa sebuah gedung aula utama kantor yang disewakan kepada PT Cipta Sarana Cendekia. Yang memperoleh penghasilan adalah PT Buana, sehingga yang wajib membayar pajak, yang wajib dipungut pajaknya adalah PT Buana, sedangkan yang membayarkan adalah PT Cipta Sarana Cendekia. Dari transaksi ini, maka kalau kita buat jurnalnya, bila misalkan tidak ada pajak, maka sebelah debit adalah kas, sebelah kredit pendapatan sewa gedung. Ini kategori pendapatan lain-lain karena PT Buana inti usahanya adalah jual beli laptop. Kas pada pendapatan 10 juta. Kas di debit, pendapatan sewa gedung di kredit. Tetapi bila ada unsur pajaknya dan pajak ini menjadi bebannya perusahaan,
pajak ini nanti akan mengurangi uang kas yang diterima, sehingga uang kas yang diterima hanya 9 juta. Jadi kas 9 juta didebet, yang didebet lagi adalah beban pajak. Kita ingat karena ini yang memperoleh penghasilan PT Buana, maka beban pajaknya adalah kewajiban PT Buana. Sedangkan sebelah kreditnya adalah pendapatan sewa gedung. Kita lihat di daftar akun yang terkait. Transaksi tadi bila kita masukkan ke jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal adalah sebagai berikut. Jadi tanggal 24 Desember di kolom tanggal, kemudian nomor dokumennya BM125, keterangannya atau deskripsi kita isi penerimaan pendapatan sewa gedung. Sebelah debit adalah cash in bank 9 juta. Kemudian pajaknya, karena ini merupakan bebannya perusahaan, maka dicatat dengan nama akun income tax expense yang nomornya 9.300, dan penyeimbangnya sebelah kredit adalah pendapatan lain-lain, atau di nomor akun dikasih nama pendapatan sewa bangunan 8.200, building rental revenue. Ya, debitnya tadi adalah income tax expense 9.300, ini yang ini. Transaksi yang berkaitan dengan perpajakan adalah dokumen nomor 23. Di situ ada bukti pengeluaran kas untuk pembayaran PPN kurang bayar. Telah saya jelaskan di awal bahwa atas pembelian dan penjualan yang dilakukan perusahaan selalu akan terkait dengan pajak. Namanya adalah pajak pertambahan nilai. Ingat, bukan pajak penghasilan ya, melainkan pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai ini terdiri dari pajak masukan atau VAT in dan pajak keluaran atau VAT out. Pajak masukan muncul kalau kita membeli barang atau UD Buana membeli barang yang akan dijual kembali. Sedangkan pajak keluaran dicatat manakala perusahaan melakukan penjualan dan memungut 10% dari penjualan tadi. Nah, di akhir bulan November, karena ini kita kasusnya berkaitan dengan pajak bulan November, akhir bulan November perusahaan mencatat bahwa total pajak masukan 63 juta, total pajak keluaran 78 juta. Ini masing-masing adalah 10% dari jumlah pembelian dan penjualannya. Kalau kita analisa bahwa di situ antara pajak keluaran dengan pajak masukan lebih tinggi pajak keluaran. Artinya lebih tinggi uang yang masuk dari konsumen yang telah kita pungut sebagai unsur pajak tadi, yakni 78 juta. Sedangkan yang kita bayar kepada supplier karena kita membeli barang atau kulaan adalah 63 juta. Selisihnya itulah, yakni 15 juta, itu yang wajib dibayarkan perusahaan kepada kantor pajak melalui bank. Sebelum membuat dokumen tadi untuk pembayaran pajak, perusahaan harus membuka neraca saldo di awal bulan Desember atau sama saja dengan neraca saldo akhir November.
berapa besarnya fade in dan fade out, karena ini berkaitan dengan transaksi bulan November. Di neraca awal, fade in-nya di sebelah debit 63 juta. Perlu saya ingatkan kembali bahwa fade in berkaitan dengan pajak masukan, jadi pajak atas pembelian barang. Sedangkan fade out sebesar 78 juta berkaitan dengan penjualan barang atau keluarnya barang. Jadi ada selisih 15 juta. Untuk mencatat transaksi ini berarti pajak masukan yang tadinya kita debit sebagai pajak di muka untuk PPN, kita kredit untuk kita tutup di sebelah kredit. Sedangkan pajak keluaran yang di sini ditulis saldonya ada di kredit, kita debit, kita tutup di sebelah debit. Sehingga dua akun ini nanti saldonya menjadi 0. Penyeimbangnya mencatat 15 juta tadi adalah akun kas. Jadi karena antara uang yang dipungut dari konsumen itu lebih tinggi daripada uang yang dibayar untuk supplier, maka selisihnya adalah yang harus dibayar ke kantor pajak melalui bank, yakni 15 juta. Pencatatan transaksi ini adalah sebagai berikut. Jadi tanggal 30 Desember di kolom tanggal, kemudian nomor dokumennya 011. Keterangannya adalah pembayaran dividen kepada pemegang saham. Nomor akun yang terkait adalah dividen itu sendiri dengan nomor 3.300 sebanyak 90 juta. Kemudian uang kas yang real dikeluarkan oleh perusahaan adalah 81 juta dicatat di kredit, dan utang pajak penghasilan dicatat di kredit juga sebesar 9 juta. Demikian anak-anakku serangkaian transaksi yang kaitannya dengan pencatatan ke akun perpajakan. Untuk PPh badan kita tunda dulu pembahasannya setelah kalian nanti membuat jurnal penyesuaian, membuat laporan keuangan dan seterusnya, baru kita bisa menghitung berapa besarnya laba dan membuat jurnalnya. Silakan kalian lanjutkan proses pencatatan dokumen-dokumen ini tadi. Kemudian silahkan dilanjutkan posting ke akun yang terkait, ke buku besar, juga ke buku pembantu utang dan piutang, dan ke buku pembantu persediaan. Kemudian silahkan kalian buat neraca saldonya. Jadi ada 3 tahap yang harus kalian lakukan: membuat jurnalnya, kemudian memposting ke buku besar umum dan buku pembantunya, dan terakhir adalah membuat neraca saldo sebelum penyesuaian. Silakan dikerjakan. Saya tunggu responnya bila mana kalian mengalami kesulitan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti